Abu Fatih dari Padang. Saya mau bertanya, apakah boleh mendengarkan murattal Quran dari speaker sambil berkegiatan lain? Misalnya sambil bekerja, di mana jika kita sedang bekerja fokus, kita pasti akan beralih dari mendengarkan ke pekerjaan tersebut. Bagaimana menurut Ustaz program Odaj One Day One Juz? Baik. Kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Secara umum begini, jika kita tahu bahawa apa yang kita lakukan melalaikan kita dari mendengar, tidak bisa fokus, bahkan melalaikannya sama sekali, maka yang seperti ini tidak dilakukan. Pernah dilayangkan pertanyaan ke Syekh, kepada ulama termasuk Syekh Ibn Utsaimin, ada juga Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya adalah ba'dun nas yasma'ul Qur'an qabla an-naum. Aw masalan waqta muzakarati aw inshigalin bil ashghali, fahal hadha min al-adab wa ma hukmuhu? Sebagian orang mendengarkan Al-Qur'an sebelum dia tidur, atau contohnya sewaktu dia mengulang pelajarannya, atau dia sibuk dengan kesibukan yang lain. Apakah ini termasuk adab yang benar atau apa hukumnya? Apa kata beliau? Hadza laisa minal adab. Ini tidak termasuk adab yang benar. Laisa minal adabi an yutla kitabullahi walau biwasitati syarid wa anta mutaghafil anhu. Tidak termasuk adab yang benar dibacakan kitab Allah Ta'ala meskipun dengan perantara kaset, sementara engkau melalaikannya. Maksudnya sudah tahu akan melalaikannya, tidak mendengarkannya, lalu dihidupkan juga. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka simaklah dengan seksama dan diamlah. Falidzalika naqul, kata beliau, oleh karena itu kami sampaikan, in kunta mutafarrigan listima'ihi fastami'. Kalau ternyata engkau memang ada waktu luang untuk mendengarkannya, maka dengarlah. Wa in kunta mashghulan fala taftahu. Tapi kalau memang engkau sibuk, tidak fokus, maka jangan dibuka. Ba'dun nas yaqulu li, sebagian orang mengatakan kepadaku, in kunta la yanamu illa ala sama'il Qur'an, idza kana kadzalika fala ba's. Dia tidak bisa tidur kecuali dengan mendengarkan Al-Qur'an. Kalau memang begitu maka tidak masalah. Idza kana muttaji'an yantaziru an-naum ma 'indahu syughul. Kalau ternyata dia berbaring sembari menunggu dia tidur, tidak ada pekerjaan lain yang dilakukannya, fayastami' hadza la ba'sa bihi, lalu dia menyimak Quran, maka ini tidak masalah. Dia hidupkan lalu dia dengar sebelum tidur sampai dia tertidur, ini tidak masalah. Wa man ista'ana bi sama'i kalamillahi ala ma yuridu min al-umuri al-mubahati la ba'sa, laisa hunaka mani'. Dan siapa yang ingin mencari sarana minta tolong atau pertolongan dengan cara mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ma yuridu, atas apa yang dia inginkan dari perkara-perkara mubah, la ba'sa laisa hunaka mani', ini tidak mengapa dan tidak ada larangan. Cuma baru awak katakan tu, Ustaz, kalau mendengarkan Quran aku tidak dengar. Artinya kalau dengarkan Quran ngantuk, tapi kalau contohnya dengarkan lain tidak ngantuk, ini ada masalah di kita berarti. Ya. Kalau lah khutbah Jumat orang tak kalau, tapi kalau tidak itu tidak, itu masalah ni. Ya, ini harus diperbaiki yang seperti itu. Ada juga pertanyaan dilayangkan ke Syekh Saleh Al-Fauzan. Kata beliau, ada pertanyaan dilayangkan, aqdi ba'd al-awqati as-sa'ati at-tiwal fi al-matbakh. Aku menghabiskan banyak waktu panjang di dapur. Wa dzalika li'idadi ta'ami li zawji. Itu dalam rangka untuk menyiapkan makanan untuk suamiku. Wa hirsan minni 'ala istifadati min waqti, fa innani astami'u lil Qur'anil Karim sawa'un kana min al-iza'ati aw min al-musajjil. Dan karena ingin semangat mendapatkan faedah dari waktuku itu, maka aku menyimak Al-Qur'an, baik dari radio atau dari rekaman. Fa hal 'amali hadha sahihun am annahu la yanbaghi lahu fi'lu dzalika? La yanbaghi li fi'lu dzalika. Apakah amalan yang kulakukan benar atau tidak pantas kulakukan yang demikian itu? Maka dijawab oleh beliau, fa'ajab, la ba'sa bi istima'il Qur'anil Karim min al-mizya' aw min al-musajjil
wal insanu yashtaghilu wa la yata'aradu hadha ma'a qawlihi fastami'u lahu wa ansitu. Tidak masalah menyimak Al-Quran dari radio atau dari rekaman sementara dia melakukan suatu pekerjaan. Ini tidak bertentangan dengan fastami'u lahu wa ansitu. Li'anna al-insata matlubun hasab al-imkan, karena diam tersebut dituntut semampunya. Walladhi yashtaghilu yunsitu lil-Quran hasab istita'atihi. Yang sekarang sedang melakukan pekerjaan, maka dia menyimak semampunya, hasab istita'atihi, sejauh yang dia mampu. Tapi kalau ternyata memang dari awal kita hidupkan dan memang tidak akan didengar, contohnya kadang begini, gotong royong. Sudah jelas nanti di gotong royong ini orang tidak akan mendengarnya. Yang komota, yang ini begini, berarti seperti ini jangan. Kalau memang dari awal kita tahu dia tidak akan didengar sama sekali, jangan. Tapi contohnya kita sedang ini ada berusaha untuk fokus, cuma kadang-kadang lalai, ada berusaha lebih banyak fokusnya, maka ini dilakukan. Disebutkan juga kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadu al-amru bihi ihtiramul Qur'an min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in mujtami'in. Famin zalika ijtinabud dhahik wal laghat wal hadith fi khilalil qira'ati illa kalaman yuttarru ilaihi. Kata beliau, di antara hal yang perlu diperhatikan dan sangat ditekankan perkaranya adalah menghormati Al-Quran dari perkara-perkara yang boleh jadi banyak orang yang melalaikannya begitu saja, bermudah-mudah dalam masalah ini. Di antaranya, kata beliau, istinabud dhahik, yaitu menjauhi tertawa tertiwi, wal laghat, ucapan-ucapan seperti bising, ya, bunyi yang tidak jelas, wal hadis fi khilalil qiraati, atau berbicara dengan orang lain ketika membaca, illa kalaman yuttarru ilaih, kecuali kalam atau pembicaraan yang memang harus dia melakukannya dan hendaknya dia waliyamtasil qaulallahi ta'ala, hendaknya dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka lihatlah dari diri kita, kalau memang tidak fokus sama sekali, hanya sekedar dihidupkan begitu saja, maka ini tidak dilakukan. Tapi kalau bisa berusaha, kadang fokus kadang tidak, tapi lebih banyak fokusnya boleh dilakukan. Bagaimana merusak program Odaj One Day One Juz? Ini dulu pernah saya bikin tulisan, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Kita lihat One Day One Juz. One day berarti satu hari baca 1 juz. Kalau kita kembalikan zahirnya ini ke hadis Nabi SAW, pertanyaan Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, fi kam yaqra'ul Quran? Berapa lama Quran dibaca, maksudnya dikhatamkan? Kata Nabi, 40 yauman, 40 hari. Aku masih bisa melakukan lebih daripada itu. Utiqu aktsara min zalika. Kata Nabi, 30 yauman, 30 hari, 20 hari, 15 hari, 10 hari, 7 hari, 3 hari, dan tidak boleh lebih dari 3 hari khatam Quran. Maksudnya jangan 2 hari, jangan 1 hari, di waktu-waktu biasa, tapi di bulan Ramadan boleh. Maka mengamalkan hadis ini 1 hari 1 juz, babnya lebih kepada mengatur waktu kita, dan 1 juz 1 hari sepertinya bagi orang yang super sibuk pun bisa, maka ini dilakukan, tidak masalah. Tapi ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah catatan yang ingin kita sampaikan, tidak dibaca Al-Quran kejar-kejaran tanpa memperhatikan hukum tajwid hanya gara-gara target ingin dicapai. Ya, bacaannya belum ini, tapi nanti membaca tidak jelas, yang disebut dengan hazrama, hazal ram mim ta marbutah, hazrama. Ada datang kepada Abdullah bin Abbas, juga kepada Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, inni aqra al-Qur'ana fi laylah, aku baca Quran 1 malam. Nah, mungkin beliau tahu kadar bacaan orang yang seperti ini bagaimana. Lalu kata beliau, aku membaca surah Al-Baqarah, lalu aku tartil, maksudnya aku baca dengan pelan dan ku berikan haknya, itu lebih kusukai daripada membaca Al-Quran semuanya tapi hazramah. Hazramah ini kacau, dibaca begitu-begitu tanpa memperhatikan hukumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sini dia program ketaatan, maka jangan dibangga-banggakan kepada orang lain. Karena saya dapati diberitahu bahwasanya
ada grup adaj nomor sekian, lalu nanti dimasukkan ke YouTube, ya. Lalu ditampilkan ada foto-foto wanita dan ni segala macam, kadang auratnya tidak tertutup sempurna. Yang seperti ini sudah keluar dari koridor yang sesungguhnya. Disebutkan dalam hadis, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musiru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Yang menjaharkan Quran sama dengan menjaharkan sedekah. Yang mensirkan Quran sama dengan mensirkan sedekah. Dan ulama sepakat hukum asalnya lebih baik amalan sir, tersembunyi, bukan untuk dibangga-banggakan. Sekarang ada grup contohnya untuk memotivasi orang lain, ada satu grup one day one juz, lalu dikirim, alhamdulillah untuk hari ini saya sudah menyelesaikan 1 juz, lalu dilaporkan yang lain sudah 1 juz. Ada yang tidak, lalu ditegur oleh siapa saja, mungkin yang di dalam lebih senior, mana yang lain ni, kenapa belum baca, kenapa belum ada laporan. Babnya sekedar untuk mengatur, memotivasi, tidak ada masalah. Sama seperti di pondok, kita contohnya orang tertentu yang sudah hafal 30 juz, minimal sehari 2 juz minimal. Kemudian nanti dikasih tugas, tolong murajaah ni, tolong dimurajaah ni, murajaah besok sudah dimurajaah. Sudah, kepada siapa disetor, kepada ini, tanda tangani. Nih, ada buku mutaba'ahnya. Betul tak dia menyimakkan, ditanda tangani. Ya. Kalau yang setoran ke kita, nih kita yang simak. Tapi kalau setoran ke orang lain, betul dia? Ya. Okey, silakan tanda tangani. Ini begini, tidak ada masalah, babnya lebih kepada evaluasi. Berarti dua hal ini dijaga. Yang pertama, jangan kita baca serampangan Al-Quran karena kejar target, sebetulnya kita belum lagi mampu. Yang kedua, jangan ria, jangan bangga-banggakan, karena amalan ini amalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.